Salvi, berjumpa kembali pada pagi hari ini tanggal 12 Maret 2026. Mari saudara-saudara di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mendengarkan bukan sekedar ritual. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yeremia 7 ayat 23 sampai dengan 28 dan Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, masih ingatkah kita saat Yesus dimuliakan di atas gunung dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Dengarkanlah dia. Perintah yang sama yang disampaikan langsung Allah. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Yeremia 7 ayat 23. Bagaimana dengan kita, saudara? Adakah kita setia mendengarkan suaranya dan dengan taat melakukannya? Seringkali kita seperti bangsa Israel. Kita tegar tengkuk mengeraskan hati dan berjalan mengikuti rencana jahat kita sendiri daripada mendengarkan suaranya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Yeremia 7 ayat 24. Ingat, Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada persembahan korban. Dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini, saudara, adalah momen yang tepat bagi kita semua untuk kembali mendengarkan dengan taat dan bukan sekedar ritual. Kita mau menjadi umat-umat Allah dengan mau setia dan taat mendengar suaranya, bukan saja mendengarkan, saudara, tapi juga mau melakukan. Sedangkan dalam masa Paskah, masa puasa dan pantang yang kita jalani ini, saudara, melalui Injil hari ini yang kita baca dan renungkan, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa bahaya iri hati dan fitnah. Di sini di dalam Injil dikatakan menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul. Di sini Yesus hendak sampaikan kepada kita ketaatan sejati menuntut transformasi hati, saudara, bukan hanya tindakan lahiriah. Kita harus dapat memilih dengan tegas bersama Yesus atau melawan. Kita tak boleh kompromi dengan kegelapan. Dari Injil kita melihat Yesus menunjukkan bahwa kuasa Allah, yaitu kerajaan Allah, hadir untuk membebaskan manusia dari kuasa kegelapan. Yesus menegaskan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan Prapaskah ini menuntut komitmen penuh dari kita, saudara. Tidak ada posisi netral ataupun mengikuti Yesus atau bersekutu dengan kejahatan. Regi hari ini masih dalam masa Prapaskah, saudara. Kita semua dipanggil untuk setia mendengarkan Tuhan dan meninggalkan kedegilan hati. Ditegaskan pula oleh Sang Baginda kita Yesus Tuhan bahwa hidup harus berpihak penuh padanya, bukan suam-suam kuku atau memihak iblis.
Apakah saya lebih sering memperlihatkan punggung membelakangi Tuhan seperti bangsa Yehuda, atau saya sungguh-sungguh mendengarkan dan menaati perintahnya? Apakah hidup saya hari ini benar-benar memihak Yesus atau masih terpecah? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau fokus saudara, fokus pada pertobatan batin, bukan sekadar ibadah lahiriah, agar kerajaan Allah memerintah dalam diri kita. Ya Tuhan, berilah kami hati yang taat dan telinga yang siap mendengarkan sabda-Mu. Kuatkan kami untuk memilih jalan-Mu dan membuang segala rupa kejahatan, agar kerajaan-Mu memerintah dalam hati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.